Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Latif Istiqomah dengan NIM 21110375. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan data mining dan data warehouse dalam analisis pergerakan kota untuk mengurangi kemacetan menggunakan Python dan Tableau. Baik, untuk yang pertama di sini ada latar belakang di mana perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang baru dalam mengelola dan menganalisa data untuk berbagai keperluan, termasuk dalam pergerakan kota. Kemacetan lalu lintas menjadi salah satu masalah utama di perkotaan yang membutuhkan solusi berbasis data. Dengan memanfaatkan data mining and data warehouse, kita dapat menganalisis pola pergerakan kota dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemacetan. Di mana di sini menggunakan Python untuk mengelola data dan Tableau untuk memvisualisasikan atau menyajikan informasi yang lebih akurat dan mudah dipahami sehingga dapat memudahkan untuk pengambilan keputusan lebih efektif untuk mengurangi kemacetan. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian data mining and data warehouse. Data mining adalah proses menemukan pola dan pengetahuan dari kumpulan data besar, sedangkan data warehouse adalah sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber untuk analisis dan pelaporan. Baik, di sini juga menggunakan pendekatan unsupervised learning. Unsupervised learning adalah salah satu jenis machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label atau kategori yang sudah ditentukan. Clustering di sini menggunakan K-mean. K-mean adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang digunakan dalam analisis data untuk mengelompokkan clustering sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok cluster berdasarkan kesamaan fitur. Selanjutnya adalah membangun data warehouse dengan ETL. Yang pertama ada extract. Extract adalah mengambil data mentah dari berbagai sumber. Lalu ada transport, di mana untuk mengubah data menjadi format yang sesuai. Lalu ada load, yaitu memuat data ke data warehouse. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana proses data mining and data warehouse di Python. Yang pertama adalah install dan import library-nya seperti Pandas untuk membaca dan memproses dataset, lalu ada NumPy, Matplotlib, dan yang sebagainya. Lalu selanjutnya adalah membaca dataset, di mana df sama dengan pd.read, traffic.csv ini nama file datasetnya. Ini adalah digunakan untuk membaca dataset dalam format CSV. Lalu df.head untuk menampilkan beberapa dataset. Seperti ini tampilannya. Lalu ada informasi dataset di mana datetime bertipe objek, junction, lalu ini kendaraan dan ID bersifat integer. Lalu selanjutnya adalah proses data processing, di mana kita akan mengganti nama kolom dengan df.rename kolom dalam kurung kurawal datetime menjadi waktu, junction menjadi persimpangan, dan vehicles menjadi jumlah kendaraan. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Lalu selanjutnya adalah memilih data pada waktu terbaru, latest date, df waktu maksimal ini adalah untuk menampilkan jadi tahun terbaru yang paling awal. Lalu di sini ada normalisasi, memastikan jumlah kendaraan adalah numerik dengan kode sintak df latest jumlah kendaraan sama dengan pd.toNumeric jumlah kendaraan. Lalu di sini juga ada untuk membuang data yang tidak dapat dikonversi. Lalu selanjutnya adalah scalar, standar scalar untuk normalisasi jumlah kendaraan. Lalu selanjutnya adalah clustering K-mean, menentukan jumlah clustering. Lalu
sentroid dari clustering. Lalu selanjutnya adalah visualisasi. Di sini menggunakan scatter plot. Seperti ini tampilannya. Di sini jumlah kendaraan dan di sini waktu. Lalu selanjutnya juga membuat visualisasi menggunakan bar chart berdasarkan cluster. Tampilannya seperti ini. Sini menggunakan jumlah kendaraan dan ID. Lalu selanjutnya adalah membangun data warehouse dengan proses ETL. Yang pertama adalah ekstrak dulu datasetnya dengan import pandas ASPD, df, pd.read, file dataset kita. Lalu print data. Sini menampilkan beberapa saja. Lalu transform data. Di sini kita akan menambahkan kolom kecepatan rata-rata dengan df, jumlah kendaraan dibagi persimpangan. Tampilannya menjadi seperti ini. Ini sudah ada kolom kecepatan rata-ratanya. Lalu selanjutnya adalah load, di mana kita membuat koneksi terlebih dahulu dengan import SQLite3, lalu import pandas, lalu con sama dengan SQLite3.connection dengan nama database-nya kecepatan DB, lalu buat database-nya, lalu periksa data frame-nya, lalu simpan data ke database, lalu tampilkan beberapa database. Nah, untuk penampilannya seperti ini, database-nya sudah ada juga, ini namanya. Berhubung tool yang saya install itu gratis dan tidak bisa menggunakan format DB atau database, kita akan mengkonversinya terlebih dahulu ke CSP dengan cara koneksi ke SQL dengan cara con sama dengan SQLite.connection dalam kurung nama file database kita. Lalu ini untuk mengambil data dari traffic yang pertama. Lalu ini untuk perintah simpan sebagai CSP dengan nama traffic underscore data.csp, lalu tutup, dan data pun ada di sini dengan nama traffic underscore data.csp. Lalu kita download datanya. Selanjutnya setelah data set tadi di download di Google Colab, selanjutnya kita connect file ke Tableau Public. Selanjutnya kita buat sheet, di mana di sini ada jumlah kendaraan per waktu, lalu ada rata-rata kecepatan menggunakan filter median rata-rata, di mana persimpangan B pada tahun 2016 rata-rata kecepatannya adalah 30 km per jam dengan jumlah kendaraan 72.815. Lalu untuk simpangan C rata-ratanya sama dengan jumlah kendaraan 58.322. Lalu selanjutnya ada persimpangan A dengan rata-rata kecepatannya 25 km per jam dengan jumlah kendaraan 29.129. Lalu ada persimpangan F dengan rata-rata kecepatannya 30 km per jam dengan jumlah kendaraan 25.000. Persimpangan B dengan rata-rata kecepatan 30 km per jam dengan jumlah kendaraan 2.000 lebih. Lalu selanjutnya ada jumlah kendaraan di setiap persimpangan menggunakan bar di sini. Ya, di mana di setiap persimpangan A memiliki jumlah kendaraan 48.000. Lalu persimpangan B memiliki jumlah kendaraan 88.000. Persimpangan C memiliki jumlah
kendaraan 92.000, dan persimpangan D 100.000, persimpangan E 53.000, dan F 56.000. Berarti di sini jumlah kendaraan yang paling banyak adalah di persimpangan D. Di sini juga ada rata-rata kecepatan menggunakan filter median untuk rata-rata, di mana pada tahun 2013 jumlah kendaraannya adalah 531 dengan kecepatan rata-rata adalah 20. Dan untuk 2014 jumlah kendaraannya 290 dengan kecepatan rata-rata 40. Untuk 2015 dengan jumlah kendaraan 29.407 dengan rata-rata kecepatan 25. 2016 paling banyak yaitu 345,98 dengan rata-rata kecepatan adalah 20. Lalu pada 2017 adalah 64.005 dengan rata-rata 30. Baik, selanjutnya di sini ada dashboard pergerakan kota di mana ada jumlah kendaraan, lalu ada rata-rata kecepatan menggunakan teks, lalu di sini ada jumlah kendaraan di setiap persimpangan menggunakan horizontal bar, lalu di sini ada rata-rata kecepatan persimpangan menggunakan line, lalu di sini ada jumlah kendaraan menggunakan pie chart. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.